Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Masjid dijadikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tempat untuk memberikan nasihat, tempat untuk berkhutbah, tempat untuk mengajarkan Al-Quran dan juga hadis. Begitu pula tempat untuk berdialog dan juga bermusyawarah. Oleh karena itu, ya ikhwan, mari kita memperhatikan adab-adab berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, karena seorang muslim akan mengagungkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Allah katakan, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu berasal dari hati yang bertakwa. Baik, pada hari ini kita lanjutkan kajian kita membahas Minhaj al-Firqatin Najiyah, jalan kelompok yang selamat, wa ta'ifah al-mansurah, dan golongan yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada hari ini membahas ahammiyatut tauhid. Pentingnya tauhid. Ahammiyatu at-tauhid, atau urgensi pentingnya tauhid. Poin yang pertama, ya ikhwan, dari buku ini, laqad khalaqallahu al-alam li'ibadatihi. Allah telah menciptakan alam semesta ini untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul untuk mengajak manusia agar mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti dari tauhid apa? Dari kata apa tauhid? Wahada yuwahidu tauhidan. Artinya menjadikan hanya satu. Ya, menjadikan hanya satu dari banyak, kemudian kita jadikan hanya satu, itu namanya tauhid. Wahada yuwahidu. Dan maksudnya di sini adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyah atau sifat atau perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, begitu pula dalam penyembahan. Dalam penyembahan maka kita menyerahkannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an contohnya, ya ikhwan, yahtammu biaqidati tauhid fi aktsari suwarihi. Sangat perhatian terhadap permasalahan tauhid di kebanyakan suratnya. Wa yubayyinu darar syirki 'alal fardi, dan menjelaskan bahaya dari kesyirikan bagi individu dan juga jamaah. Wa huwa sababul halak fid dunya, dan dia adalah sebab kebinasaan di dunia, wal khulud fi nari jahannam, dan kekal di neraka jahanam.
Bahkan ayyuhal ikhwan, sebenarnya Al-Quran itu berisi seluruhnya tentang tauhid. Kalau ada ulama yang menyatakan seperti itu, maka benar. Al-Quran seluruhnya berbicara tentang tauhid. Karena inti dari Al-Quran itu ada 3, yaitu yang pertama, perintah untuk mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Ini kelompok yang pertama dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang kedua berisi tentang apa yang Allah sukai, ya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala senangi dengan beribadah kepadanya, dan apa yang Allah tidak senangi, Allah murkai. Oleh karena itu dijadikan batasan-batasan di dalam syariat, ada halal, ada haram, dan juga ada hukum-hukum yang berlaku pada manusia. Dan ini juga masuk di dalam bagian tauhid. Karena apa? Karena di sana ada batasan-batasan Allah. Ketika beribadah, dia menyerahkannya hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan dia meninggalkan sesuatu juga karena Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan yang dilarang bisa tidak menjadi ibadah? Bisa. Seperti kisah 3 orang yang masuk ke dalam goa, ya kan? Salah satunya dia itu berdoa kepada Allah bahwa dia pernah ingin berzina, ya, dan memberi sebagai balasan dari pembayaran piutang. Akhirnya tidak jadi berzina. Ya, berarti meninggalkan perbuatan maksiat apabila diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi ibadah atau bukan? Menjadi ibadah. Oleh karena itu kalau dia ibadah, maka larangan pun ketika ditinggalkan itu harus karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kelompok yang ketiga dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala adalah kabar-kabar tentang akibat orang yang melaksanakan perintah Allah, dan juga kabar tentang yang menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu ada kisah-kisah dari zaman dari penciptaan manusia, kemudian diciptakan Nabi Adam alaihissalam, kemudian iblis tidak mau sujud, dan balasan iblis dia dikeluarkan ke dunia ini, kemudian menjadi jin yang tersesat, dan seterusnya. Kemudian umat-umat sebelum Islam, bagaimana kisah mereka ketika mereka membangkang tidak bertauhid. Maka kelompok yang ketiga ini berbicara tentang kelompok ayat yang ketiga berbicara tentang kabar-kabar tentang orang yang bertauhid, dan juga kabar-kabar tentang orang yang berbuat syirik di dunia dan di akhirat, di dunia dan juga di akhirat. Subhanallah. Jadi kalau dikatakan Al-Quran semuanya berbicara tentang tauhid, maka jawabannya iya, dan itu benar. Baik. Wa yubayyinu, dan kita harus menjelaskan juga, ya ikhwan, Al-Quran ini juga menjelaskan bagaimana syirik itu berbahaya bagi pribadi seseorang dan juga jamaah, dan sebab kebinasaan di dunia dan di akhirat. Kemudian poin yang kedua dari buku ini, sesungguhnya para rasul, ayyuhal ikhwan, semuanya memulai dakwah mereka dengan dakwah tauhid, yaitu mengajak hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzi amarahumullahu bitablighihi linnas, yang Allah menyuruh manusia, Allah menyuruh mereka, para nabi dan rasul tersebut, untuk menyampaikan kepada manusia. Jadi kalau ditanya apa awal dakwah yang pertama kali didakwahkan oleh para nabi, maka jawabannya apa? Tauhid, ya, agar manusia menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-25,
Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Wa ma arsalna, dan tidaklah kami mengutus min qablika, sebelummu, min rasul, dari seorang rasul, illa nuhi ilaih, kecuali kami wahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana, bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali aku, fa'budun, maka sembahlah aku. Maka sembahlah aku. Jadi diperintahkan untuk menyembah hanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seluruh rasul. Dan kita bisa mendeteksi suatu aliran berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan dari apa yang dia dakwahkan pertama kali. Kalau yang pertama kali yang dia dakwahkan adalah zikir-zikir, ketahuilah nanti zikir itu diajarkan setelah belasan tahun di Madinah, baru Nabi SAW mengajarkan zikir-zikir yang sangat banyak. Tetapi 13 tahun Nabi SAW di mana? Di Mekah. Rasulullah SAW mendakwahkan apa? Tauhid. Hanya sedikit dari ibadah yang diperintahkan pada saat itu. Ya, hanya sedikit dari ibadah. Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana manusia, mengajak manusia bertauhid dan juga berakhlak yang mulia, bertauhid, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk di jahiliyah. Seperti itu diajarkan oleh Nabi SAW. Adapun perintah zakat, sholat, haji, ya, pembahasan tentang nikah yang mendalam, talak yang mendalam, jual beli, baru setelah beliau hijrah kemana? Ke Madinah. Maka kita katakan seorang muslim harus memperhatikan masalah tauhid dimanapun, kapanpun dan dimanapun. Tidak boleh kita menyepelekan ini. Tidak boleh kita menyepelekan ini. Terkadang ikhwan-ikhwan, Ustaz kok diulang lagi materinya? Oke. Antum sudah hafal dalilnya? Belum, Ustaz. Antum sudah hafal rinciannya? Belum, Ustaz. Lah, gimana? Katanya sudah lama ngaji, rincian tauhid tidak tahu. Dalilnya juga walaupun cuma minimal adalah ya. Setiap bahasan di dalam tauhid kita hafal dalilnya. Jadi beragama itu jangan ikut-ikutan. Cari dalil yang mudah. Ya, dalil yang mudah. Contohnya apa dalil tauhid rububiyah? Apa contohnya? Apa dalil tauhid rububiyah? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya kan? Sudah satu dalil. Apa dalil tauhid uluhiyah? Qul huwallahu ahad. Ya kan? Cari dalil-dalil yang mudah. Apa dalil tauhid asma sifat? Ar-Rahmanir Rahim. Bisa kan kita berdalil? Bisa enggak? Jadi usahakan setiap permasalahan di dalam akidah kita punya dalil. Jangan sekadar ikut-ikutan. Ya. Jangan sekadar apa? Ikut-ikutan. Apa dalil kalau ditanya tentang malaikat? Apa coba dalil tentang malaikat? Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Nah, terus apa? Tanazzalul malaikatu warruh. Kan bisa. Ya. Bahkan dengan ayat-ayat yang pendek kita bisa berdalil. Dan itu butuh pembiasaan. Ya, butuh pembiasaan. Dan sebisa mungkin lah, sesibuk apapun antum,
Ya, usahakan setiap pekan itu minimal punya 2 hadis yang dihafal. Selain santri ya. Kalau santri berapa antum? Berapa, Bal? Hah? Berapa minimal sepekan? 9. 10 hadis. Masya Allah. Iya, Des. Berapa minimal? Berapa? 10 ya? Nah, 10. Ya, itu santri. Kalau bapak-bapak ya. Ya, minimal 2 lah, satu pekan ya. Bisa, Pak. Bisa insya Allah. Jadi jangan, artinya kenapa ya kita selalu mengulang pelajaran tentang tauhid. Karena kenyataannya masih banyak juga yang belum menguasai. Ini yang menjadi masalah. Bikin dong kita puas gitu kan. Bikinlah para ustadz ini puas. Antum itu sudah paham dan hafal. Jadi kita ganti bab, kan gitu? Iya nggak? Kalau sudah paham, hafal, kita ganti bab. Pelajaran yang lebih tinggi, mustalah misalkan, atau faraid, kan seperti itu. Taib. Ada teman-teman yang pengen belajar bahasa Arab. Saya bilang nanti dulu, antum hafalkan juz 30 dulu. Langsung pokoknya Ustaz belajar bahasa Arab. Akhirnya apa? Pendaftar pertama 34, tersisa 4 orang. 34 semangat. Awal-awal semangat. Tapi nggak tahu ya, kalau di sini mungkin nggak kayak gitu ya. Atau nggak jauh-jauh amat. Akhirnya berkurang jadi 3 orang. Subhanallah. Kenapa? Kan sudah dibilangin kalau mau belajar hafalkan dulu juz 30. Berarti kan diuji keistiqomahannya untuk menghafal. Nanti kalau sudah teruji keistiqomahannya, berarti sudah siap untuk mendapatkan ilmu yang lain. Tapi satu ya ikhwan, ketika belajar, faktor yang paling menghalangi seorang mendapatkan ilmu itu adalah al-kibr, sombong. Itu sebenarnya. Sombong, merasa dirinya sudah apa? Sudah punya, sudah bisa. Kemudian tidak menghargai guru. Padahal ketika ditanya suruh ngaji saya kan, ketika suruh ngaji baca, kesulitan membaca, dan subhanallah saya mendapatkan ya ada sebagian ikhwan subhanallah kalau berbicara masalah khilaf ulama, masya Allah, bicara masalah ini, masya Allah, seolah-olah ustadz sudah, masya Allah, seolah-olah gitu ya. Pas ngaji berepotan, astagfirullah, bukan seperti itu cara belajar ya. Bukan seperti itu cara belajar. Perbaiki dulu ngajinya, ya kan? Ngajinya ditahsin dulu. Ini karena sombong dibenarin oleh ustadz. Wah, salah terus. Aku sudah bertahun-tahun baca mak ini, gitu kan? Padahal salah, gitu kan? Padahal apa? Salah, masih ngeyel. Tunduk dulu di ustadz. Contohnya para santri, kalau ditahsin, maka senang kalau dikasih tahu kesalahannya, ya enggak? Waduh, salah berarti saya ini. Cara baca ikhlas saya salah, berarti ikhfa saya salah berarti selama ini. Akhirnya ada proses untuk membenahi diri. Kan gitu. Tapi kalau masih kiber, nah ini berat ini kalau masih kiber. Sombong, tidak mau duduk dan menghargai guru, maka yang seperti itu menjadi faktor terbesar ya, tidak mendapatkan ilmu. Tapi saya Ustadz sudah kerja sangat sibuk dan sebagainya. Coba cerita
bukalah lembaran-lembaran sejarah para asatidzah kita di Jogja, di Semarang, ya. Banyak mereka yang bukan di pondok pesantren, ada pegawai, ada petani, ada tukang, tapi subhanallah bisa baca kitab, ya, bisa baca kitab. Bahkan subhanallah saya pernah ada teman dari Swiss atau dari Eropa, saya lupa negaranya. Saya bertanya, lah, antum diterima ini maksud idat lugawi dulu apa enggak? Antum masuk ke Syu'batul Lughah, cabang lughah apa tidak? Enggak, saya langsung kuliah. Kaget saya. Langsung kuliah. Loh, antum belajar di mana dulu? Di masjid. Masya Allah, antum belajar di masjid? Iya, nah belajar di masjid, belajar bahasa Arab. Jadi bukan madrasah, bukan ma'had, pondok, tapi masjid. Taulah sendiri, masjid jumlahnya sedikit di Eropa, ya kan? Tapi dia bisa belajar dan mau duduk di depan imam, ya, belajar bahasa Arab. Langsung bisa S1 ketika diterima di Madinah. Itu luar biasa. Berarti dia sudah siap dengan bahasa Arabnya. Tidak di pondok pesantren, tapi belajar dengan imam di masjid. Masya Allah. Sekarang banyak imam di sini nih, imam. Coba, pernah nggak minta belajar? Tolong ajari saya ini, tolong ajari saya ini. Nah, minta. Kita yang mendatangi apa? Ilmu. Loh, kok bicara masalah ini kita ya? Taib. Wa hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baqiya 13 aman fi Makkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Mekah selama 13 tahun. Wa huwa yad'u qaumahu ila tauhidillah. Dan beliau mengajak kaumnya untuk bertauhid kepada Allah dan mengajak agar berdoa kepada Allah semata, tidak kepada selainnya. Oleh karena itu, di dalam surat Al-Jin Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada." Katakanlah, sesungguhnya aku hanya berdoa kepada Rabbku wala usyriku bihi ahada, dan saya tidak berbuat syirik kepadanya dengan segala sesuatu. Bahkan ayoul ikhwan, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mendidik para sahabat, para pengikutnya sejak usia dini. Contohnya beliau mengajari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu siapa Rasulullah SAW? Sepupu. Karena Abbas itu adalah paman, ya. Abbas itu pamannya Nabi SAW. Abdullah bin Abbas adalah sepupunya Nabi SAW. Dan masih kecil waktu itu, beranjak remaja, beranjak dewasa. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jika kamu minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Dari kecil sudah diajari agar meminta hanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian ayoul ikhwan, tauhid ini adalah hakikat dari agama Islam, alladzi buniya alaihi, yang mana Islam itu dibangun di atasnya. Walladzi la yaqbalullahu min ahadin siwa, yang Allah Subhanahu wa taala tidak menerima dari selainnya, Baik. Jadi bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal mewanti-wanti para sahabat, ya, mewanti-wanti para sahabat memperhatikan tauhid. La tattakhidhu qabri wa la taj'alu qabri idan. Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai id, sebagai tempat yang dikunjungi secara berulang kali.
Takut apa kalau berulang kali akan diagungkan, ya kan? Dan ini terbukti banyak yang mengunjungi kuburan-kuburan orang-orang soleh akhirnya berujung kepada apa? Penyembahan kepada orang yang soleh tersebut. Na'udzubillahi min dzalika. Begitu pula Rasulullah SAW mengatakan ketika beliau di Madinah dan dipuji, disanjung-sanjung, apa kata Nabi SAW? La tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Janganlah kalian memujiku secara berlebihan sebagaimana Nasara, orang-orang Kristen memuji siapa? Isa ibn Maryam. Subhanallah. Laqad 'allama ar-rasulu ashabahu an yabda'u da'watahum lin-nasi bitauhid. Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya untuk memulai dakwah mereka kepada manusia dengan tauhid. Ketika beliau mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, ke negeri Yaman, apa kata Rasulullah SAW? Innaka sata'ti qauman ahlal kitab. Engkau akan mendatangi kaum ahli kitab. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Yang harus menjadi pertama kali kamu dakwahkan, kamu ajak mereka adalah agar mereka bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Coba lihat, yang pertama kali diperintahkan adalah apa? Kalimat syahadat, bukan yang lain. Ya, bukan yang lain. Maka kita katakan ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, jangan pernah bosan untuk mendakwahkan apa? Tauhid. Jangan pernah bosan. Dan kenyataan di dalam kehidupan kita, subhanallah, kita sangat terkaget ya. Yang namanya Gemini, Pisces, apalagi Leo, apalagi yang timbangan itu apa namanya? Ada Scorpio, terus itulah pokoknya. Lupa juga ya. Artinya perbintangan. Untuk kamu yang punya Pisces, katanya Pisces, nanti kamu akan mendapatkan begini. Bagi kamu yang ini begini. Subhanallah, tukang ramal. Ternyata sampai sekarang, kalau dulu di majalah, di koran, sekarang online. Ya, yang seperti itu online, bisa dibaca di mana-mana. Ajib, subhanallah. Kita katakan, kita mau hentikan dakwah tauhid, berhenti cukup dakwah tauhid, ternyata di sekitar kita masih banyak yang berbuat syirik. Di marketplace contohnya, masih banyak jualan jimat. Ya enggak? Jualan jimat, bahkan ada yang jimat-jimat kekinian itu berupa apa namanya? Seperti manik-manik gitu ya. Sudah ada khodamnya. Ya kan? Sudah berkhodam. Jangankan itu, golok dipamerkan, divideoin, besi dengan sedikit ini sudah ada khodamnya katanya. Subhanallah. Jual golok tidak berkhodam harganya 300.000, pakai khodam 1.500.000. Khodam tahu gak khodam? Khodam itu jin yang diikat di mana? Di golok tersebut. Subhanallah. Ini banyak yang tadinya itu offline sekarang online, bisa COD lagi ya. Ya, kesyirikan bisa COD. Allahumma ta'an. Bahkan kemarin ada kaget gitu ya. Ada yang bertanya di HP saya tentang garam apa namanya? Garam ruqyah.
garam ruqyah. Ustaz lagi ini Ustaz, bagaimana hukum garam ruqyah? Apa garam ruqyah? Saya bilang, begini Ustaz, untuk ini, untuk itu. Subhanallah, kenapa nggak ngeruqyah sendiri? Ya kan? Kenapa tidak meruqyah sendiri? Tidak perlu beli garam ruqyah. Dan juga dari zaman salaf sudah ada garam. Setahu saya mereka tidak gunakan perantara garam untuk meruqyah gitu kan. Ini kok garam ruqyah. Maka kita katakan, ayo ikhwan, hati-hati dengan istilah-istilah ya. Oleh karena itu tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Baik. Sampai sekarang saya kira dengan bertambahnya pendidikan seseorang akan hilang kesyirikan pada dirinya. Enggak, banyak pejabat-pejabat pasang susuk. Iya apa iya? Iya kan? Iya enggak? Iya. Banyak angkatan pakai jimat. Apa pegangan kamu? Pegang-pegang kan? Kalau bahasa kita kan pegangan ya. Apa pegangan kamu? Ini aja, pegangan ini katanya. Apa dia pegangan? Pertama kali saya dengar kata pegangan itu, megang apa aja aku? Aduh. Subhanallah, masih banyak. Kalau pasang susuk di sini untuk kewibawaan, oh biar berwibawa. Pasang susuk di sini biar apa? Biar lancar berbicara, ya kan? Kalau perempuan pasang susuk di pipi kanan dan di kiri agar terlihat cantik. Subhanallah. Itu masih banyak. Ya. Mungkin kita kalau di lingkungan pondok pesantren ya tidak merasakan itu. Tapi kalau sudah ke dunia bebas melihat di masyarakat ternyata masih banyak. Biasanya kalau umroh itu ya, sebelum kita di Madinah kemudian kita mau ke Mekah, biasa dalam bimbingan kita selalu menasihati Bapak Ibu sekalian, yang pertama kita laksanakan sunnah fitrah kata saya, cukur bulu-bulu, ya kan? Cukur bulu-bulu. Yang kedua, tanggalkan semua jimat-jimat. Akhirnya ada ibu-ibu, Ustaz, Mama loh ya Ustaz, ini gelang ini dikasih Pak Kiai. Nah, ujaku sekarang ini banyak Pak Kiai jadi dukun. Mama itu ya sudah lepas bae ya, lepas bae Mak, saya panggilannya Uma, lepas bae. Subhanallah. Jadi masih banyak orang yang melakukan kesyirikan. Jadi kita belum bisa tenang dengan melihat banyak kesyirikan. Kemudian ayo ikhwan, yang namanya tauhid itu terlihat di dalam syahadatnya seorang muslim, yaitu syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maksudnya apa ya ikhwan? Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan tidak ada ibadah kecuali yang sesuai dengan syariatnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Karena dengan syahadat tersebut ya memasukkan seorang muslim ke dalam Islam. Dan kalimat la ilaha illallah adalah miftahul jannah. La ilaha illallah miftahul jannah, kunci dari surga. Tetapi kita perlu ingat bahwa setiap kunci itu ada mata kuncinya, ya kan? Maka kita perlu juga beramal soleh, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Bahkan ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ditawari oleh orang-orang Quraisy
setelah mereka pusing mengurus Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya ditawari kerajaan, kalau engkau karena berdakwah ini, mengajak hanya menyembah Allah ini, kamu inginkan kerajaan, malaknaka alaina, kami akan jadikan kamu sebagai raja kami. Kalau engkau mau menjadi tuan atau pemimpin, sawadanaka alaina, kami akan jadikan kamu sayyid. Hatta la naqta amran dunak, sampai kami tidak bisa memutuskan perkara kecuali dengan izinmu. Kalau engkau ingin harta, kami akan, ini ditawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau menginginkan harta, kami akan jama'na lakal mal hatta takun aktsara minna malan. Kami akan mengumpulkan harta kami seluruhnya sampai engkau adalah orang yang paling banyak harta di antara kami. Kalau ingin wanita, maka kami akan menikahkan ke wanita mana yang kamu pilih. Coba lihat, ke wanita mana yang kamu pilih. Apakah diterima oleh Rasulullah SAW? Jawabannya tidak, sama sekali. Tidak ada yang diterima oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena tugas beliau adalah berdakwah. Balasan di sisi Allah itu lebih mulia. Ya, lebih mulia. Apakah kita akan berhenti jika ada yang menghalangi dakwah tauhid? Jawabannya tidak. Apakah kita akan berhenti mendakwahkan tauhid kalau tidak ada uangnya? Tidak. Ya, oleh karena itu ya ikhwan, dakwah tauhid ini harus terus berjalan. Harus terus berjalan karena ini adalah kewajiban kita untuk menasehati umat. Taib. Kemudian setelah Nabi SAW di Madinah, kemudian pada tahun ke-8 Hijriah, beliau berhasil menaklukkan kota Mekah, ya kan? Mekah berhasil ditaklukkan oleh Rasulullah SAW. Apa yang pertama kali beliau lakukan di sana? Nah, yang beliau lakukan, beliau mengatakan seperti ini: Man dakhalal masjidil haram fahuwa amin. Yang masuk ke dalam Masjidil Haram maka dia selamat, dia aman. Man dakhala baitahu fahuwa amin. Yang masuk ke dalam rumahnya dia aman. Wa man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Yang masuk ke dalam rumahnya Abu Sufyan maka dia selamat. Coba kenapa disebutkan rumahnya Abu Sufyan? Itu untuk, ya, inilah cara dakwah Nabi SAW memuliakan pemimpin kaum. Karena pemimpin kaum yang baru masuk Islam pada saat itu, ya, adalah siapa? Abu Sufyan. Masuk ke dalam Islam, pemuka Quraisy yang sangat berpengaruh. Akhirnya para sahabat mengatakan, mana mungkin cukup masuk ke dalam rumahnya Abu Sufyan. Tapi apa? Nabi SAW ingin mendudukkan manusia sesuai kedudukannya. Setelah beliau masuk ke dalam agama Islam, maka kemuliaan pada kaumnya tetap dihargai oleh Rasulullah SAW. Akhirnya Nabi SAW masuk masjid dan menghancurkan ratusan patung yang ada di mana? Di Masjidil Haram. Semuanya dimusnahkan. Ya, semuanya dimusnahkan. Patung-patung dimusnahkan. Sampai sekarang patung itu masih ada apa tidak? Masih ada. Nah, tapi jangan juga ya ikhwan, Ustaz, ada kemungkaran. Apa? Itu ada patung manusia kita hancurkan. Nah, itu punya pemerintah.
kita hancurkan. Itu adalah kesyirikan, kemungkaran. Ya, jangan gitu juga. Kita harus memperhitungkan maslahat dan mudarat, ya. Jangan sampai kita ingin mengingkari kemungkaran, ternyata terjadi kemungkaran yang lebih besar. Nanti kita hancurkan satu, didirikan 100. Bagaimana? Orang kalau sudah ringan, bahasa kita, kau hancurkan sikok, ku bangun ke 10, katanya, ya kan? Hancurkan 1 patung kuda, bangun 10 patung kuda. Hancurkan 10, bangun 100. Namanya kemungkaran. Berarti malah menambah kemungkaran. Jadi semuanya perlu fikih, perlu pemahaman di dalam menimbang, ya, menimbang apa? Maslahat dan mafsadat. Baik. Dan itu juga pentingnya kita belajar dan tidak terburu-buru. Apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menghancurkan Ka'bah? Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Telah datang kebenaran dan telah pergi kebatilan. Maksudnya telah datang al-Islam, wa dhahaba asyirku, dan kesyirikan telah lenyap, telah pergi. Innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kebatilan itu tidak bisa baqa, tidak bisa tetap, tidak bisa sabit, tidak bisa tetap. Jadi yang namanya kebatilan, sabar saja. Kebatilan itu tidak akan pernah bertahan selamanya, ya. Sedangkan Islam, ya, meskipun kita tidak berjuang untuk Islam, Allah akan kirimkan orang-orang yang akan berjuang untuk Islam. Jadi jangan merasa, ya ikhwan, terkadang ada orang sudah sibuk mengurus ini, mengurus itu, mengurus masjid, mengurus kajian, atau mengurus yayasan, atau mengurus pondok atau sekolah, sudah merasa banyak andil di dalam Islam. Ketahuilah, kita yang butuh kepada apa? Kepada Islam. Kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kalau kita butuh Allah, maka kita kembangkanlah agama Islam. Jaga dari noda-noda kesyirikan dan kemungkaran. Kemudian kita ajarkan manusia apa yang wajib mereka ketahui. Sampai sekarang ayolah ikhwan, banyak, ya, orang-orang yang awam itu tidak paham cara mandi wajib. Bahkan cara mandi wajib pun tidak tahu. Padahal kan kalau bagi orang yang belajar itu kan simpel, ya kan, sangat simpel. Subhanallah. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam, at-tauhid wazifatul muslim fil hayah. Fayabda'u hayatahu bitauhid. Tauhid itu adalah pekerjaan seorang muslim di dalam kehidupannya. Maka fayabda'u hayatahu bitauhid, dia mulai kehidupannya dengan bertauhid. Wa yuwaddi'uha bitauhid, dan mengakhiri kehidupannya dengan tauhid juga. Wa wazifatu fil haya iqamatut tauhid wa da'wa ila tauhid. Dan pekerjaannya di kehidupan ini adalah menegakkan tauhid dan berdakwah menuju tauhid. Li'anna tauhida yuwahhidul mu'minin. Karena tauhid itu akan menyatukan orang-orang yang beriman. Wa yajma'uhum 'ala kalimatit tauhid, dan akan menggabungkan mereka di atas kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Fa nas'alullah an yaj'ala kalimatat tauhid. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah agar menjadikan akhir kalamina minad dunya, akhir perkataan kita di dunia ini, ya, adalah mengucapkan apa? La ilaha illallah. Sesuai firman perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga.
Allahu a'lam bissawab. Cukup materinya insyaallah, kita buka pertanyaan saja insyaallah. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Pak, dari mana? Siapa namanya, Pak? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggak apa-apa. Ya. Jadi yang disampaikan tadi kenal dengan saya pribadi. Yang mana itu? Yang yang belum banyak dapat Ya, mempel dalil. Ya. itu kendalanya di kendalanya Guru. ya. Anak juga pernah belajar dan saksi dulu dan guru kami dari yang lain dari saksi masih tidak pernah ini. Ya. Ya. Jadi anak juga pernah menghafal itu tiga bulan. Tapi karena kendalanya dari saksi tadi, anak berhenti. Aku salah. Jadi mohon nasihatnya untuk belajarnya awal saksi itu dari mana? Jai, kalau ingin tahsin, yang paling baik dari semua tahsin adalah kita duduk di depan ustadz. Duduk, harus cari waktu. Dan sebenarnya tahsin itu bisa dirutinkan. Misalkan minta waktu 10 menit, 15 menit, tapi rutin setiap hari, dan itu insya Allah tidak akan memberatkan ustadznya, ya kan? Misalkan setelah sholat ketemu ustadznya, tahsin dulu 10 menit cukup. Ya, tahsin juga tidak perlu banyak langsung berjam-jam, tidak. Kenapa? Karena tahsin itu sekarang diperbaiki, kemudian langsung terapkan di bacaannya. Bacaannya. Jadi apa yang kita dapatkan dari kesalahan baca sekarang ini, langsung kita baca misalkan sejuz sehari atau 2 juz, atau misalkan setengah juz 1 hari, langsung kita perbaiki kesalahan yang telah dibenarkan tadi. Nah, maka dengan demikian, walaupun sepekan sekali, insya Allah tidak menjadi masalah itu. Tapi apa? Walaupun cuma 10-15 menit, minta waktu ke ustadznya, dan insya Allah ustadznya mau. Cuma sekarang banyak kasus saya di sini tapi nggak ada yang datang. Ya, al ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Jadi kalau kita, ilmu itu punya kemuliaan, ya. Ilmu itu punya kemuliaan. Makanya kita datang kepada ahli ilmu. Seperti itu ya. Baik. Ada lagi, silakan. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ada apa, Pak? Ya, klaster-klaster. Iya, Pak. Iya. Jayid. Bagaimana dengan berpandangan bahwa sesuatu itu sial, membawa kesialan? Ya, itu bagian dari kesyirikan. Karena menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai apa? Sebab. Menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai
sebab yang diyakini bahwa ini mendatangkan kesialan, padahal tidak ada dalil, maka tidak boleh kita yakini hal tersebut. Kalau iya sama di pesawat itu juga, di pesawat tidak ada angka 13. Saya lupa di Asia Tengah mana ya, itu tidak ada angka berapa? 4 ya. Menganggap angka, saya lupa, 4 kayaknya. Itu sebagai angka kesialan. Jadi 1, 2, 3, 5 langsung gitu, seperti itu. Sama begitu pula ketika di hotel-hotel, Masya Allah. Apa yang gambarin? Ahmad Ubaid. Wow, pinter ya. Bagus bilang. Jadi yang seperti itu menganggap sesuatu itu sial, itu tidak diperbolehkan. Ada perincian sebenarnya yang dibolehkan, asyum fi thalath. Ya. Kesialan itu ada pada 3 hal. Al-mar'atus su, ya, wanita yang istri yang jelek, artinya perangainya. Wal markabusu, tumpangan atau kendaraan yang jelek. Wal jarusu, dan juga tetangga yang jelek. Maka yang seperti itu 3 itu saja yang disebutkan bahwa dia adalah kesialan, ya, adalah kesialan. Maksudnya kesialannya itu pun akan berpengaruh terhadap hidupnya. Kalau dapat istri yang perangainya jelek, ujung-ujungnya ubannya belum saatnya tumbuh, ya kan? Akhirnya di HP-nya nenek lampir tulisannya. Nah, ini nggak benar juga kayak gitu ya. Baik, jadi sangat penting memilih zaujah salihah. Jadi angka-angka sial. Nah, kemudian ya ikhwan, sebab itu ada 3 jenis. Ada yang pertama sebab syar'i. Sebab yang disebutkan dalam dalil syar'i bahwa itu bisa mendatangkan manfaat atau mudarat. Maka kita yakini meskipun tidak tahu apa sebabnya, apa alasannya. Yang kedua adalah sebab yang terbukti secara ilmiah, dia itu bisa bermanfaat atau bisa membawa kemudaratan. Maka yang kedua ini namanya sebab kauni. Sebab kauni berarti hukum Allah berlaku pada sebab tersebut. Adapun yang ketiga adalah sebab yang tidak jelas, bukan sebab syar'i dan bukan sebab kauni. Maka yang seperti ini harus ditinggalkan karena dia kesyirikan. Contohnya, ya angka-angka seperti ini tidak ada dalilnya. Tapi kalau seperti air zam-zam, ma'u zam-zam lima syuribalahu, air zam-zam tergantung sesuai apa meminumnya. Berarti pada air zam-zam terdapat apa? Keberkahan. Air susu, Allahumma barikni fihi wa zidni minhu, ya Allah, berkailah aku pada susu ini dan tambahkanlah untukku. Berarti pada susu sapi atau susu terdapat keberkahan. Kita ambil keberkahannya, ada sebab syar'i. Turun hujan, kita disuruh untuk keluar agar terkena tubuh kita dan baju kita air hujan. Ya. Maka itu ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebab-sebab yang lain. Mengapa kita disuruh jilatan anjing itu dibersihkan dengan 7 kali air dan 1 basuhan tanah, ya kan? Lalat dicelupkan. Itu semuanya ya ikhwan, meskipun tidak tahu hikmahnya, kita lakukan. Ya, kita lakukan. Yang kedua, yang terbukti secara ilmiah, yang masuk dalam sebab kaun, sebab kauni. Karena hukum Allah Subhanahu wa taala berjalan di sana. Ya. Contohnya, telah terjadi penelitian bahwasanya bahan ini adalah obat. Ya, boleh tidak kita pakai obat tersebut?
boleh. Tapi kalau misalkan ada pertanyaan, Ustadz bagaimana pakai gelang yang berisi batu-batu giok yang itu bisa menarik energi negatif, kan gitu. Sekarang kita tanya, giok itu bisa dibuktikan nggak secara ilmiah? Tidak bisa. Maka kita katakan tinggalkan yang seperti itu, karena itu berpotensi untuk jatuh kepada apa? Kesyirikan, karena sebabnya tidak jelas, tidak ada dalam dalil dan tidak ada dalam sebab kauni. Ya, kalau ada dalam sebab kauni maka tidak menjadi masalah. Sebagaimana kita takut memegang api, kenapa? Akan terbakar, panas, ya kan? Sama seperti itu. Allah alam bisawab. Ya, ada. Ya. Ya. Jadi sering dibilang bahwa ketika kita bekerja jaga salat dengan biasa berdoa baca Quran, juga mungkin di area kantor kita tuh kita buat suasana yang benar-benar mendukung dengan harapan misalnya dengan kita semakin mendekatkan para pegawai mendekatkan diri kepada Allah, semoga Allah juga menjaga kayak kami kan menjaga salah sisa. Iya. Tidak terjadi gangguan, tidak terjadi kerusakan dan lain sebagainya. Menempuh wasilah seperti itu, seperti apa? Apakah benar? Baik. Bagaimana kalau kita menciptakan lingkungan pekerjaan bersama rekan-rekan kerja, bawahan dan sebagainya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus ya kita niatkan agar menghilangkan apa? Bala, ya, seperti itu. Taib ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Taib. Yang namanya ketaatan itu bisa mendatangkan keberkahan. Begitu pula sebagaimana kemaksiatan itu juga bisa mendatangkan azab. Jadi kalau secara umum agar terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala atau ujian yang sangat berat, maka tidak menjadi masalah kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam surat Al-Baqarah yang terakhir kan juga gitu, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalta 'alal ladzina qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Nah, itu kan doa yang menyebutkan tentang agar kita tidak diazab karena kita lupa, tidak dibebani dengan beban yang sangat berat. Ya. Maka hal itu boleh. Kita selalu berdoa kepada Allah agar selalu dimudahkan urusan-urusan kita, tidak dibebankan dengan pekerjaan yang sangat berat yang kita tidak mampu mengerjakannya. Meskipun kita mampu sebenarnya tapi itu berat, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diringankan, itu boleh. Minta kepada Allah at-taisir atau kemudahan. Baik. Jadi boleh-boleh saja berdoa seperti itu, minta dan menjadikan amal soleh sebagai perantara dalam berdoa, itu juga termasuk wasilah yang dibolehkan di dalam agama kita. Allah alam bissawab. Jadi menjadikan amal soleh sebagai wasilah di dalam berdoa, ya Allah kami sudah melakukan ini, maka seperti ini kanlah kami. Boleh, itu namanya wasilah bil amal as-shalih. Bismillah, assalamualaikum ilaik wa anta kadzalik. Mohon nasihatnya Ustadz, dahulu saat masih muda apa ini? Dulu saat masih muda, masih bujang, ana merasa hati begitu terpaut kepada Allah.
mudah sholat malam, semangat belajar Al-Quran, menghafal hadis dan membaca Alkitab. Namun akhir-akhir ini dengan kesibukan dunia dan keluarga, hati ini merasa jauh. Ana sudah coba banyak baca Al-Quran dan banyak merenung dan zikir setiap pada sholat, tapi apa yang dahulu dirasakan belum ana dapatkan saat ini. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Taib. Seorang apabila dia terlalu cinta kepada dunia, kalau seorang itu terlalu cinta kepada dunia, maka akan melahirkan 3 perasaan. Yang pertama, ketakutan kehilangan dunia. Bimbang, selalu takut. Takut. Kemudian yang kedua, dia selalu pusing, memikirkan dunia. Gimana ya ini, gimana itu, nanti gimana ini, gimana itu. Punya truk, belasan truk, puluhan truk, tapi nggak bisa tidur malam. Apa sulitnya bayar satpam, ya kan? Kenapa dia harus nunggu sampai jam 12 malam, tunggu semuanya? Pusing, sibuk masalah dunia. Kemudian yang ketiga, kelelahan yang tidak pernah berujung. Lelah yang tidak pernah berujung. Takut kehilangan dunia. Sudah dapat dunia malah merasa hilang. Padahal banyak orang yang di bawah dia. Banyak orang yang di bawah dia yang tidak mendapatkan dunia. Pusing terus. Ini yang diperingatkan oleh para ulama, ayyuhal ikhwan. Dan ini sangat berpengaruh terhadap hati seseorang. Dan obatnya apa, ayyuhal ikhwan? Banyak mengingat kematian. Makanya kata Nabi SAW, aktsiru min dzikri hadhimil ladzat. Banyaklah kalian mengingat penghancur kenikmatan. Coba kalau seorang mengingat, bisa jadi besok saya mati, bisa jadi saya meninggal malam ini, mimpi, ya kan? Betapa banyak orang yang tidur tidak bisa bangun, iya enggak? Atau ketika berkendaraan baca bismillah. Jadi selalu posisi kita berusaha agar selalu siap untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu siap dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, saya belum menikah. Janganlah panggil nyawaku, ya. Jangan engkau ambil nyawaku sebelum pernikahan. Nanti saya setelah menikah saya akan bertobat kepadamu, gitu. Akhirnya apa? Sudah menikah enggak bertobat. Ya Allah, nanti katanya umur 40 tahun adalah umur untuk bertobat. Sudah 40 tahun lewat, tidak juga bertobat. Kapan mau mengingat kematian? Sedangkan kematian itu kita tidak ketahui kapan datangnya, ya enggak? Kita tidak tahu. Saya pernah memandikan orang pemuda berusia 21 tahun, memandikan anak bayi usia 3 tahun. Subhanallah. Bapak-bapak yang 70 tahun, biasalah bapak-bapak ya. Tapi kalau yang muda, anak-anak, subhanallah. Itu kalau kita mengingat kematian, maka insya Allah akan mengurangi kecintaan kita terhadap dunia. Begitu pula kalau hati kita masih keras, kunjungi kuburan, urus orang mati. Ya, Ustaz sulit cara orang mati, pergi ke rumah sakit. Ya, tunggu aja kabar. Nanti suster, tolong kalau ada yang meninggal panggil aku. Banyak itu, tiap hari banyak meninggal. Ya kan? Tiap hari banyak meninggal. Untuk mengingatkan kita akan kematian. Mengingatkan akan kematian. Zurul kubura fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarahilah oleh kalian kuburan, sesungguhnya itu akan mengingatkan kalian kepada apa? Kematian.
Kalau setiap hari sibuk berdagang, sibuk bekerja, akhirnya lalai terhadap akhirat. Ya, padahal dunia itu sudah dijatah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu kita melakukan hal yang diharamkan, tidak perlu juga kita menghabiskan hidup kita dunia terus. Akhirnya memusingkan sendiri. Beda halnya kalau semuanya kita niatkan untuk akhirat. Ya Allah, saya belum berhaji. Saya harus menabung emas untuk bisa haji secepatnya. Kejar. Kalaupun dia meninggal, dia sudah siap. Kenapa? Dia punya banyak tabungan, dia meninggal, dia sudah siap. Saya punya jawaban untuk Allah. Kenapa kamu sibuk? Saya mau haji, Allah. Sudah punya jawaban, saya mau haji, Allah, makanya saya sibuk. Ya kan? Saya mau haji, makanya saya sibuk berdagang. Kenapa kamu sibuk ini? Ini, ya Allah, saya punya anak yatim, anak-anak miskin yang harus saya nafkahi. Setiap bulan untuk makan saja 500.000 misalkan. Kalikan 100 orang, sudah berapa? Berapa itu? 50 juta ya? Iya, 100 ya 50 juta. Jadi kita punya jawaban di hadapan Allah, kenapa kita sibuk ini, kenapa kita sibuk itu. Kenapa kamu sibuk? Ini mau jalan ke Korea. Koreanya bukan Korea Utara pula. Korea Selatan. Ngapain di Korea? Ya. Kenapa kamu sibuk? Ini, saya ingin mencapai al-umratu ilal umrah kafaratu lima bainahuma. Umrah yang satu ke umrah yang lainnya adalah kafarat untuk diantara keduanya. Jadi saya targetkan 2 bulan sekali umrah. Coba lihat. Kesibukan bukan karena dunia, tapi karena apa? Akhirat. Karena akhirat. Subhanallah. Ada pertanyaan, bagaimana dengan pengobatan yang menggunakan kalung, gelang dan mempunyai keyakinan kalau dipakai bisa sehat, terhindar dari penyakit. Nah, itu sudah kita bahas. Sebab itu ada 3, sebab syar'i ada dalilnya, sebab kauni itu bisa dibuktikan secara ilmiah, dan yang ketiga adalah sebab yang tidak syar'i dan tidak sebab kauni, yaitu sebab yang tidak jelas. Maka seperti ini harus dihindari, ya, sebab yang tidak jelas itu harus dihindari. Bagaimana sikap kita menghadapi istri yang tadi saya baca soleh perangainya, tapi ternyata diperhatikan dengan bagus, jelek perangainya. Kok bisa gini ya tulisannya? Kalau dari jauh bacanya soleh, kalau dari dekat jelek. Hebat ini tulisan ini. Bagaimana sikap kita menghadapi istri yang jelek perangainya? Banyak menuntut, suka mencaci maki, memusuhi orang tua, keras kepala, nak merajuk baik. Astagfirullah. Ibu-ibu. Tapi dia masih jaga sholat 5 waktu. Nak dicerai, kasihan anak-anak. Nak bertahan, akunya makan hati. Aduh. Toib. Tentunya ya ikhwan, apabila mendapatkan istri yang jelek, maka sebagai hadis yang kita katakan itu adalah kesialan, ya. Gak apa-apa itu, kesialan yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Maka yang pertama kita nasihatkan, terutama yang belum menikah, kecantikan itu nomor sekian, harta itu nomor sekian. Yang pertama itu adalah apa? Kesolehan. Meskipun agak gemuk dikit, agak gelap dikit, gak apa-apa. Tetapi yang mahal itu adalah
kesolehan, ya. Masya Allah. Ini tanya ke bapak-bapak yang sudah pengalaman ini, ya kan? Ujung-ujungnya punya istri cantik, punya tetangga cantik istrinya, ujung-ujungnya apa? Suka ini bisa jadi jelek perangainya. Nauzubillahi min dzalik. Nah, di sini ketika kita mendapatkan situasi seperti itu, kita di dalam keputusan, ya, mempertimbangkan maslahat dan mafsadat. Maka terkadang orang bertahan di dalam pernikahan karena dia memperhatikan anaknya, ya, atau memperhatikan bagaimana lingkungan di sekitarnya, atau juga memperhatikan masalah dirinya. Kalau saya cerai, nak nikah lagi, belum tentu dapat yang lebih baik. Mau menikah juga biaya pernikahan juga mahal, uang baru 2,5 juta tabungan, ya kan? Bisa nggak? Perlu modal, nikah juga perlu modal, perlu banyak pertimbangan, ya, perlu banyak pertimbangan. Tapi kalau misalkan sudah istri tersebut sudah melalui proses dinasehati, baik kita menasehati atau orang lain menasehati, ya kan, begitu pula sudah dibicarakan di keluarga, panggil keluarga kita sebagai hakim, panggil keluarga dia sebagai hakim. Ya, biasanya kejadiannya kalau seperti itu, sudah ambil dua keluarga, nanti keluarganya sendiri akan marahi si perempuan. Kamu itu sudah enggak ini, maka keluarganya akan memarahi dia karena perangai buruknya tersebut, ya. Seperti itu. Kalau misalkan tidak terjadi titik temu, sudah, ya. Kalau sudah satu hakim tidak, artinya satu hakim dari keluarga didatangkan, tidak selesai, sudah, apa boleh buat? Apabila pilihannya adalah perceraian, dia tidak ingin anaknya seperti ibunya, ya, dia tidak ingin anak-anaknya seperti ibunya, maka yang dilakukan adalah menceraikan dan dia mengambil anak-anaknya tersebut. Allah alam bisawab. Tapi kalau ujung-ujungnya bercerai, tapi ternyata semuanya ikut ibunya, akan diajarkan macam-macam yang tidak benar, maka ini juga menjadi musibah. Perlu dipertimbangkanlah lagi. Jangan sampai kita tidak bisa mengajari, menasihati anak kita, itu juga musibah, ya kan? Sedangkan kita awalnya tidak menginginkan anak diurus oleh istri yang perangainya buruk. Taib. Dan tidak lupa ya ikhwan, banyak berdoa, ya, banyak berdoa. Bisa berubah, seorang itu bisa berubah. Bahkan dalam satu hari kalau Allah inginkan berubah, maka Allah bisa mengubah hatinya, insya Allah. Dan juga jadi suami itu, ini juga kasus, ya. Banyak suami itu sekarang pada takut istri, seolah-olah tidak berwibawa suami itu. Maka kita katakan, ini masalahnya banyak kasus suami nggak berani sama istri gara-gara istrinya punya rahasia. Nah, ini masalah ini. Kamu kasih tahu bapak kamu mana? Kasih tahu ibu kamu nanti kau, ya. Nah, itu akhirnya dijadikan ancaman. Nah, ini nggak benar. Astagfirullah. Makanya suaminya juga harus perbaiki diri dulu. Kalau memang taubatlah yang sebenar-benarnya, ya kan? Maka jawabannya kan gampang nanti, itu kan dulu, ya kan? Itu kan dulu. Nah, setelah memperbaiki diri, sudah. Ketika istri terlalu keras, terlalu kasar, ingatkan, cukup. Tidak boleh. Suami punya hak, ya kan? Jangan sampai kebablasan. Tidak boleh. Kalau sampai dia mencela, melampaui batas, hati-hati. Ingatkan akan dosa, ingatkan akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau masih tidak bisa berubah, apa boleh buat? Perceraian itu adalah jalan yang halal untuk wanita yang perangainya buruk. Ya, Allah alam
bisawab. Barakallahu li wa lakum wa jami'il muslimin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi